Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jago Najib Baskara dengan NIM 30802400026. Saya mahasiswa dari Sastra Inggris RPL Batch 4 dan di sini saya ingin mempresentasikan di matkul Introduction to BIPA yang diampu oleh dosen Ibu Mega terkait dengan UTSM. Oke. Yang pertama adalah kita langsung masuk saja ke hal pertama, yaitu manfaat menjadi pengajar BIPA. Oke. Dan di sini menjadi pengajar BIPA memiliki beberapa manfaat. Antara lain, bisa mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Pengajar BIPA juga berperan sebagai duta bahasa dan budaya Indonesia di tingkat internasional. Dan yang kedua adalah meningkatkan citra positif Indonesia. Jadi memang banyak hal di luar sana yang beranggapan bahwa Indonesia itu memiliki citra yang kurang positif. Nah, maka dari itu menjadi pengajar BIPA cukup signifikan untuk bisa meningkatkan bagaimana citra Indonesia di mata dunia. Gitu. Mengajarkan bahasa Indonesia juga lebih tepatnya, dan pengajar turut serta dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Mengembangkan jaringan internasional juga termasuk manfaat dari pengajar BIPA, yang mana pengajar BIPA juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA di dalam dan di luar negeri, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Pengajar BIPA berkesempatan untuk terus mengembangkan metode dan materi pengajaran yang inovatif dan efektif. Ini juga sangat align dengan bagaimana kita menjadi seorang guru, yaitu mengajarkan atau memberikan wawasan kepada murid-murid atau khalayak yang belum diketahui. Dan terakhir adalah kepuasan pribadi, tentunya menjadi kepuasan tersendiri sebagai kita atau kami pengajar BIPA untuk membantu orang memahami dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta juga dapat memberikan keputusan tersendiri. Jadi memang sangat-sangat selaras juga dengan tujuan dari guru, yaitu bisa memberikan wawasan sekali lagi kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya adalah persiapan untuk menjadi pengajar BIPA. Nah, sebelum kita bisa mengajar, kita harus mempersiapkan hal-hal untuk menjadi pengajar BIPA. Yang untuk menjadi pengajar BIPA, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah: satu, pemahaman, tentunya pemahaman kebahasaan; kedua adalah pengetahuan tentang budaya Indonesia; ketiga adalah keterampilan metodologi pengajaran; keempat, kemampuan beradaptasi dengan karakteristik; dan kelima adalah kesiapan mental. Nah, jadi untuk mendalami pemahaman kebahasaan yang kuat, tentunya harus menguasai tata bahasa, kosakata, dan juga aspek kebahasaan lainnya sesuai dengan level BIPA yang diajarkan. Gitu. Pengetahuan tentang budaya Indonesia juga adalah hal yang harus kita pahami juga, sehingga kita bisa menyebarluaskan pemahaman budaya kita kepada seluruh dunia, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Sekali lagi. Dan itu juga termasuk nilai-nilai norma, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjabarkan lagi tentang pengajaran, yaitu penguasaan pendekatan komunikatif dan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik pelajar asing. Jadi memang banyak hal di luar sana, termasuk orang-orang Eropa atau Amerika, yang ingin sekali mendalami bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu pengajar BIPA sangat-sangat dibutuhkan di sini. Dan juga kemampuan beradaptasi karakteristik pelajar. Di sini harus siap menghadapi pelajar dengan latar belakang yang budayanya berbeda, usianya berbeda, dan tujuan belajar yang beragam. Gitu. Terakhir adalah persiapan mental. Tentu kita harus menyiapkan mental yang cukup untuk bisa menyebarluaskan atau bisa menjadi pengajar BIPA, termasuk sikap santun, empati, kesabaran, dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan pelajar asing. Lebih tepatnya seperti ekstrovert. Nah, di sini peran norma pedagogis dalam pembelajaran BIPA. Jadi norma pedagogis memiliki peran penting dalam pembelajaran BIPA, antara lain pemilihan materi ajar, penataan urutan pembelajaran, penekanan pada komunikasi nyata, keseimbangan antara struktur dan makna, dan juga integrasi budaya. Jadi semua itu terkaitan dengan norma pedagogis dalam pembelajaran BIPA. Nah, kalau dilihat dari pemilihan materi ajar, norma pedagogis harus membantu pengajar dalam memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan. Apakah konteksnya itu dalam konteks budaya atau konteks struktur bahasa dan lain-lain.
Nah, untuk penataan urutan pembelajaran itu, norma ini mengatur urutan pengenalan fitur bahasa. Dan yang paling umum adalah dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Penekanan pada komunikasi nyata juga adalah norma pedagogis, yang mana mendorong penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang autentik atau asli, orisinil, bukan hanya untuk menghafal struktur bahasa. Nah, keseimbangan antara struktur dan makna juga adalah menjadi norma yang mana menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan struktur bahasa dan juga kemampuan menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Dan yang terakhir adalah menyaksikan atau memastikan bahwa materi budaya terintegrasi dalam pembelajaran untuk memudahkan pemahaman konteks penggunaan bahasa. Dan pemetaan level BIPA itu terdiri dari 7. Dan level-level yang dikuasai nanti akan saya jabarkan di akhir. Nah, dari pemetaan BIPA ini karena dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah BIPA 1, tingkat pemula, lebih fokus kepada perkenalan diri dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, BIPA kedua atau BIPA 2 mengungkapkan perasaan sederhana dan mendeskripsikan lingkungan. Jadi sudah bisa mengenali situasi di lingkungan seperti apa dan mendeskripsikannya langsung. Itu seperti ketika kita bagaimana belajar bahasa Inggris tentang daily activities. Kehidupan sehari-hari kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan ya kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu yang kita utarakan juga gitu. BIPA 3 mengungkapkan pengalaman, harapan dan juga rencana dengan alasan. Ini kalau kita kaitkan dengan bahasa Inggris yaitu di simple future, itu kita bisa menceritakan harapan atau rencana untuk pengalaman sendiri ke simple past gitu. Jadi sudah masuk ke dalam tenses waktu. Nah, di BIPA 3 itu levelnya seperti itu. BIPA 4 adalah melaporkan hasil pengamatan dan mengungkapkan gagasan dalam topik konkret dan abstrak. Nyatanya adalah banyak hal orang tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka ingin utarakan, atau mereka sebenarnya mempunyai ide gagasan tapi terhambat atau stuck di kepala. Tapi di BIPA 4 di sini harapannya adalah mereka bisa melaporkan hasil pengamatan dan mengungkapkan gagasan dalam topik walaupun itu bentuknya konkret atau abstrak. Di level kelima atau BIPA 5 memahami teks panjang dan mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang tertentu. BIPA ke-6 memahami teks kompleks dan mengungkapkan gagasan secara terstruktur untuk keprofesian. Dan yang terakhir BIPA 7 yaitu memahami informasi di hampir semua bidang, mengungkapkan gagasan dengan nuansa makna. Dan ya, saya sendiri level yang saya kuasai berada di BIPA 4. Mengapa? Karena ada hal-hal yang harus perlu dipelajari dari BIPA 4. Yang pertama adalah penggunaan struktur frasa kompleks di sini. Yang kedua, jenis-jenis kalimat yang lebih beragam. Yang ketiga adalah penggunaan imbuhan yang tepat, prefiks sufiks, dan yang keempat adalah kosakata terkait topik abstrak dan bidang tertentu. Yang kelima adalah kemampuan melaporkan hasil pengamatan secara lancar. Selanjutnya adalah strategi komunikasi untuk situasi formal dan informal. Jadi kita bisa membedakan mana situasi formal, mana situasi informal dalam berkomunikasi. Dan dengan menguasai BIPA 4, pelajar diharapkan dapat berkomunikasi dengan lancar dan berbagai konteks. Dalam berbagai konteks, baik sosial maupun profesional, tanpa menghambat pemahaman tutur kata atau Dan itu saja, thank you so much. Sekian dari saya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.